Cerita dimulai dengan seorang gadis bernama Jingjing yang datang ke sebuah acara tanda tangan buku penulis idola sekaligus seniornya yang bernama Hanran. Sembari bersiap, Jingjing merias diri dengan mengoleskan lipstik sembari berkaca pada jendela mobil. Namun tanpa ia sadari, mobil itu ternyata milik seorang pria bernama Gui Rongyan, pewaris dari grup bisnis terbesar di China. Ketika keduanya bertemu, sebuah kecelakaan kecil terjadi hingga menciptakan suasana yang cukup romantis. Namun masalah muncul saat sweater Jingjing terlepas akibat insiden tersebut, yang tentunya membuatnya sangat kesal. Ia marah karena merasa jika pria itu telah merusak bajunya. Namun tuanku yang tak merasa perlu meminta maaf segera pergi begitu saja. Di lain tempat, tuanku baru saja menghadiri sebuah rapat penting. Saat itu, sang kakek mengumumkan bahwa ia akan menyerahkan posisi CEO kepada cucunya itu. Namun tuanku tak menginginkan posisi tersebut dan malah mengundurkan diri dari jabatannya dan meninggalkan ruangan. Sementara itu, Jingjing yang penuh semangat akhirnya mendapatkan buku Hanran yang sangat ia idamkan. Ia juga sekaligus mendapatkan tanda tangan si penulis. Namun saat sedang asyik berimajinasi tentang momen itu, ia tak sengaja bertemu dengan tuanku yang kembali menabraknya. Hingga tiba-tiba karyawan tuanku berbaris mengelilinginya untuk berusaha menghentikannya pergi. Dalam kekacauan tersebut, buku yang baru dibeli Jingjing pun tak sengaja rusak. Sontak gadis itu pun marah, melampiaskan emosinya dengan kemampuan bela diri yang luar biasa. Ia menghajar satu persatu karyawan tuanku. Melihat hal tersebut, pria itu pun terkejut dengan keterampilan tempur Jingjing yang luar biasa. Namun setelah kejadian itu, Jingjing merasa pusing dan lemas akibat melihat luka karena ia memiliki fobia. Sementara itu, tuanku yang memiliki alergi terhadap perempuan merasa heran karena ia tidak merasakan gejala alergi saat berada di dekat Jingjing. Di rumah sakit, saat tuanku merawat Jingjing, gadis itu mengira bahwa ia adalah seorang preman. Ia pun refleks ingin melancarkan pukulan yang malah mengenai asistennya. Hal itu pun membuat tuanku memutuskan untuk merekrut Jingjing sebagai bodyguard pribadinya, mengingat keterampilan bela diri yang dimilikinya. Jingjing sendiri adalah gadis yang berasal dari keluarga yang sederhana. Orang tuanya mengelola sebuah klub bela diri dan tinggal di sebuah rumah tua. Suatu hari, tuanku datang ke rumah mereka untuk menawarkan pekerjaan sebagai bodyguard. Ia berbicara dengan orang tua Jingjing tentang tawarannya itu. Namun secara tiba-tiba, gadis itu turun dan merasa sangat marah. Ia bahkan menyebut pria itu sebagai penguntit. Ayah Jingjing yang mendengarnya pun langsung mengusirnya dan membuang semua hadiah yang dibawa tuanku. Namun di luar rumah, banyak karyawan tuanku yang sedang mencarinya, sehingga ia terpaksa bersembunyi di dalam rumah Jingjing. Sementara itu di dalam rumah, Jingjing sedang mencuci rambutnya, namun tiba-tiba aliran air berhenti. Tuanku yang ada di dekatnya langsung membantu, namun Jingjing mengira itu adalah ibunya. Ketika ia menyadari bahwa yang membantunya adalah tuanku, Jingjing langsung berusaha melawan. Namun karena tersandung, tanpa sengaja ia jatuh ke atas tubuh tuanku. Orang tua Jingjing yang menyaksikan kejadian itu pun segera merasa canggung. Setelahnya, tuanku menawarkan sejumlah uang yang sangat besar kepada mereka agar ia diizinkan untuk tinggal di rumah itu. Tawaran tersebut cukup menggiurkan, sehingga orang tua Jingjing pun tak bisa menolaknya. Tuanku akhirnya memilih untuk tinggal di kamar Jingjing, yang menyebabkan gadis itu diusir dari kamarnya sendiri. Mereka kemudian mengatur perjanjian, di mana tuanku menetapkan beberapa syarat yang ketat bagi Jingjing. Meskipun awalnya Jingjing enggan menandatangani perjanjian itu, ia terpaksa setuju karena desakan orang tuanya. Setelahnya, tuanku sadar bahwa semua kartu kredit miliknya tidak berfungsi di rumah tersebut. Sebagai jaminan, ia meninggalkan jam tangan bermerek mahal dan berjanji akan membawa uang tunai keesokan harinya. Namun seiring berjalannya waktu, tuanku mulai merasa kesulitan beradaptasi dengan lingkungan baru. Ia pun terkejut melihat betapa Jingjing sangat hemat, bahkan sampai memeras pasta gigi hingga tetesan terakhir. Keesokan harinya, tepat pukul 5:30, alarm berbunyi dari segala arah yang menandakan waktu untuk berolahraga. Tuanku yang baru saja terbiasa dengan rutinitas ini pun terpaksa ikut bangun. Setelahnya, ia diminta Jingjing untuk membuat kartu miliknya berfungsi dengan mengajaknya pergi ke suatu tempat. Karena tuanku tidak memiliki uang tunai, Jingjing pun membawanya untuk menaiki bis. Hal ini adalah pengalaman pertama bagi tuanku, sehingga ia tampak kebingungan. Sementara Jingjing melindunginya dengan rasa sabar. Keduanya pun akhirnya tiba di tempat tujuan, dan tuanku meminta Jingjing untuk menggunakan kode miliknya dan menarik uang. Ketika gadis itu memeriksa saldo di rekeningnya, ia sangat terkejut saat melihat jumlahnya yang sangatlah besar. Jingjing tak pernah membayangkan bahwa tuanku memiliki begitu banyak uang. Dalam hatinya, ia berpikir bahwa pria itu pasti sedang melarikan diri dari masalah dan mungkin ia adalah seorang penjahat yang membawa uang curian. Ia pun bertekad untuk menghukumnya lalu menyerangnya saat kembali hingga terluka. Namun melihat noda merah yang mengalir, Jingjing pun langsung pingsan karena fobianya.
Di lain sisi, sekretaris tuanku yang bernama Bai Anrong datang untuk menemuinya. Ia memberikan telepon baru dan ingin membantu tuanku. Pria itu berkata bahwa ia akan tetap bersembunyi sampai kakeknya mengumumkan pengganti dirinya sebagai CEO. Sementara Jingjing kembali menemui orang tuanya dan mengatakan bahwa tuanku adalah seorang pria mesum dan bahkan mungkin terlibat dalam kasus korupsi. Mendengar hal itu pun mereka langsung mengambil tongkat dan bersiap untuk menyerang pria itu. Namun tiba-tiba sikap mereka berubah setelah mendengar bahwa tuanku adalah satu-satunya pewaris dari grupku. Mereka pun menjadi sangat senang dan mulai memperlakukannya dengan sangat baik. Bahkan mereka mulai menata kamar tuanku sesuai dengan keinginannya. Mengingat bahwa ia tak suka warna merah muda, mereka pun menghapus semua benda berwarna pink dari kamar tersebut. Ketika tuanku meminta laptop, Ibu Jingjing langsung memberikan laptop milik putrinya. Namun suatu hari, kecelakaan terjadi yang membuat tuanku tanpa sengaja merusak mainan kesayangan Jingjing. Ia pun merasa bersalah dan berkata akan menggantinya. Namun Jingjing yang kesal hanya bisa menyebut bahwa tak semua hal bisa dibeli dengan uang. Ia pun merasa marah dengan sikap tuanku yang selalu berpikir jika uang bisa menyelesaikan segalanya. Setelah kejadian itu, tuanku mulai memberi banyak perintah kepada Jingjing. Ia menginginkan air dengan suhu yang sangat spesifik yang sulit dipertahankan, terlalu dingin ataupun terlalu hangat. Di kemudian hari, melalui laptop Jingjing, tuanku menyadari betapa berharganya mainan tersebut bagi gadis itu. Sehingga ia pun meninggalkan catatan untuk Jingjing yang berisi permintaan maaf dan janjinya untuk mengganti mainan itu. Di malam harinya, Jingjing tanpa sengaja masuk ke kamar tuanku setelah keluar dari kamar mandi. Ketika terbangun dan melihat pria itu, Jingjing langsung marah dan salah mengira bahwa kamar itu masih miliknya. Ia pun menyebut tuanku sebagai pria mesum. Keesokan harinya, Han Ran, penulis yang menjadi idola Jingjing, datang untuk menemui gadis itu. Melihat idola sejatinya, Jingjing merasa sangat senang dan malu, sehingga wajahnya kian memerah yang juga disadari oleh tuanku. Han Ran mencoba untuk bersalaman dengan tuanku, namun pria itu sama sekali tak mengindahkan ajakan itu. Jingjing merasa sangat bahagia karena pada akhirnya buku yang selama ini ia impikan bisa ditandatangani olehnya. Setelah Han Ran pergi, tuanku baru menyadari perasaan Jingjing terhadap pria itu. Ia pun berpikir bahwa Jingjing belum pernah berpacaran dengan siapapun. Gadis itu beralasan bahwa banyak orang yang menyukainya dan bahkan melamarnya. Namun hanya Han Ran lah yang memiliki tempat di hatinya. Tuanku berkata bahwa meskipun Jingjing menyukai Han Ran, namun menurutnya pria itu tak merasakan hal yang sama. Tuanku mulai memasang speaker untuk memanggil Jingjing agar melakukan tugas-tugas kecil untuknya. Setiap kali ada kecoa di kamarnya, ia memanggil Jingjing. Jika ia ingin air atau jika ada nyamuk atau bahkan jika ia perlu jendela ditutup, maka semuanya harus dilakukan oleh Jingjing. Semua perintah ini membuat Jingjing merasa sangat stres. Untuk mengurangi rasa frustasinya, Jingjing pergi menemui sahabatnya yang bernama Aimi. Aimi berkata bahwa tuanku mungkin berusaha dekat dengan Jingjing dan suatu hari nanti mungkin ia akan membelikan pakaian dan mengajaknya berbelanja. Sementara itu, tuanku sedang menunggu Jingjing di mobilnya karena ia berencana mengajaknya ke sebuah pameran. Namun sebelum itu, ia mengajaknya untuk pergi berbelanja terlebih dulu. Mendengar hal tersebut, Jingjing mulai bermimpi berbelanja dengan seorang pria kaya raya. Namun tuanku berkata bahwa ia ingin tampil seperti orang biasa dan ingin dibawa ke pasar murah. Jingjing pun membawanya ke pasar yang membuat tuanku merasa sangat canggung karena ia tak pernah berada di tempat seperti itu sebelumnya. Namun ketika tuanku keluar dengan pakaian santai, ia malah terlihat semakin tampan. Seorang ibu di pasar tersebut salah mengira bahwa tuanku adalah pacar Jingjing. Dengan nada santai tuanku berkata bahwa gadis itu seharusnya merasa terhormat karena orang-orang mengira keduanya berpacaran. Setelahnya, tuanku membawa Jingjing ke sebuah mall mewah dan membelikannya pakaian mahal. Jingjing mencoba beberapa gaun, namun ia kesulitan berjalan dengan sepatu hak tinggi. Tuanku merasa Jingjing sangat menggemaskan meskipun tampak canggung. Namun Jingjing menolak menggunakan gaun tersebut karena harganya yang sangat mahal. Tuanku bersikeras agar Jingjing menggunakannya karena mereka akan menghadiri pameran bersama. Saat menuju ke pameran, Jingjing semakin kesulitan berdiri dengan hak tinggi dan akhirnya bergantung pada tangan tuanku untuk menjaga keseimbangannya. Di pameran, tuanku tampak sangat fokus pada sebuah patung, sementara Jingjing merasa tak ada yang spesial dari patung itu. Tanpa sengaja, Jingjing justru merusak patung yang sangat mahal. Mereka pun menuntut agar Jingjing mengganti kerugian atau akan menghadapi tuntutan hukum. Namun tuanku langsung menanggung pembayaran tersebut. Jingjing merasa sangat bersalah dan berjanji untuk membayar ganti rugi. Tuanku memberinya tawaran untuk bekerja sebagai pengawalnya selama 5 tahun sebagai bentuk cara untuk melunasi hutang. Jingjing pun terpaksa setuju. Tuanku merekam pernyataan itu dan memperingatkannya agar tidak melanggar janji. Di lain sisi, ibu Jingjing ternyata memiliki sebuah salon. Jingjing berencana untuk membawa tuanku sebagai pelanggan agar bisa mendapatkan komisi yang besar.
Keesokan harinya, ia mengajak tuanku ke salon ibunya. Ibu Cincin kemudian memperkenalkan tuanku kepada rekannya dan mengatakan bahwa tuanku adalah pacar putrinya dan merupakan seorang pewaris perusahaan. Karena tuanku memiliki alergi terhadap perawatan dari wanita lain, Cincin memutuskan untuk melakukan perawatan sendiri. Sembari merawatnya, ia berkata bahwa tuanku memiliki kerutan dan garis halus sehingga membutuhkan perawatan wajah. Cincin pun memutuskan untuk mengenakan tarif 10 kali lipat dari harga perawatan wajah biasa dengan alasan karena tuanku adalah orang kaya. Tuanku yang melihat daftar harga di salon mulai curiga dan menyadari bahwa Cincin telah berbohong. Gadis itu pun berkata bahwa setiap terapis memiliki tarif yang berbeda dan ia bisa mengenakan harga sesuka hati untuk layanan yang diberikannya. Selain itu, Cincin menegaskan bahwa tak ada orang lain yang bisa merawat tuanku selain dirinya. Tuanku mulai membiarkan Cincin melayaninya, termasuk memberinya pijatan. Ia bahkan meminta agar Cincin memberinya makanan. Ketika kembali, Cincin melihat idolanya, Hanran, yang sedang berada di depan rumah. Tuanku langsung tak senang melihat kehadiran pria itu. Hanran rupanya menawarkan untuk mengantarkan Cincin dengan sepeda motornya. Namun tuanku segera memanggilnya untuk pergi mengambil kopi. Keluarga Cincin sangat senang melihat Hanran karena ia adalah mantan murid mereka. Tak lama setelah itu, Cincin kembali dengan kopi dan memberikannya kepada tuanku. Namun tuanku tiba-tiba berubah pikiran dan mengatakan bahwa ia tak ingin meminumnya lagi dan justru meminta Cincin untuk meminumnya sendiri. Saat makan malam, Cincin dan Hanran saling melayani satu sama lain yang membuat tuanku merasa kesal. Hanran juga memberikan tawaran kepada Cincin untuk bekerja paruh waktu dengannya. Saat Hanran tengah menjelaskan tentang detail pekerjaan, tuanku memanggil dan memintanya membawakan buah dan minuman. Namun ia justru diabaikan. Sementara itu, Cincin berpura-pura kesulitan membuka tutup botol di depan pria yang disukainya itu. Namun saat Hanran hendak membantunya, tuanku muncul dan dengan mudah membuka botol tersebut, sembari mengejeknya karena telah berpura-pura. Setelah Hanran pergi, tuanku menuduh Cincin berpura-pura untuk menarik perhatian Hanran. Ia juga mengatakan bahwa semua itu sia-sia karena Hanran tidak menyukainya. Keesokan harinya, Cincin sedang bersiap untuk berkencan dengan Hanran. Tuanku berkomentar bahwa ia lebih baik tanpa make up yang membuat Cincin kesal, lalu membalas dengan menyebut bahwa tuanku juga akan lebih baik saat tidak berbicara. Pria itu pun menegaskan bahwa ia tak akan memberinya libur untuk berkencan. Hanran menyarankan agar mereka mengajak tuanku pergi bersama agar bisa membantunya lebih rileks. Saat di lokasi, Cincin membawa couple tea untuk dirinya dan Hanran, namun tiba-tiba tuanku merebutnya. Mereka juga pergi ke sekolah untuk mengambil foto dan meminta bantuan tuanku. Namun secara sengaja, pria itu justru memotret kaki mereka dan beralasan ia tak pandai memotret. Ketika mereka mencoba berfoto selfie berdua, tuanku malah ikut bergabung dalam foto. Cincin pun mengundang Aimi agar bisa sedikit memisahkan tuanku darinya. Mereka pun mencoba naik sepeda berpasangan, namun tuanku berkata bahwa ia tak bisa naik sepeda dan hanya bisa duduk bersama Cincin karena alerginya. Cincin pun merasa frustasi, namun ia tetap mengayuh sepeda bersama tuanku yang tidak ikut mengayuh. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan seorang karyawan tuanku yang mengenalinya dan mulai mengikuti. Cincin dengan cepat menarik tuanku untuk berlari hingga mereka terjebak di kawasan hutan di mana mereka kembali bertemu dengan karyawan itu. Cincin pun akhirnya berhasil melawan dan melarikan diri bersama tuanku. Tiba-tiba, sebuah sepeda motor hampir menabrak Cincin, namun tuanku berhasil menyelamatkannya. Kejadian itu pun membuat mereka sangat dekat satu sama lain. Di lain sisi, Nyonya Bai datang untuk menemui tuanku di depan rumah Cincin, sementara Hanran dan Aimi sudah kembali dan sedang menunggu mereka. Ketika keduanya tiba, Nona Bai hampir saja mengungkapkan bahwa ia adalah calon istrinya. Namun saat itu tuanku menghentikannya dan memperkenalkan Nona Bai sebagai asistennya. Setelahnya, Nona Bai bertanya apakah tuanku memiliki perasaan kepada Cincin, karena ia merasa tuanku belum pernah sedekat itu dengan perempuan lain. Nyonya Bai pun terlihat sangat cemburu. Suatu hari, Hanran mengajak Cincin untuk ikut dalam acara penandatanganan bukunya yang akan diadakan di sebuah kota. Untuk itu, Cincin berusaha melayani tuanku dengan baik agar ia bisa mendapatkan libur. Ia membawakannya buah, biskuit, dan minuman. Namun, tuanku tetap berkata bahwa ia tak akan memberinya libur karena ia juga akan ikut dalam perjalanan itu. Keesokan harinya, ketiganya memulai perjalanan bersama. Dalam perjalanan, Cincin tertidur dan tuanku menjaganya dengan penuh perhatian. Saat tiba di hotel, Hanran merasa tak nyaman dengan kehadiran tuanku. Terlebih, ia hanya menyewa satu kamar, dan itu artinya tuanku terpaksa tidur di sofa. Hanran memberikan setelan yang akan ia kenakan di acara kepada Cincin. Ketika gadis itu mulai menyetrika, tuanku datang dan mengajak Cincin menemaninya untuk mencari kamar di hotel lain. Saat itu, mereka tercium bau sesuatu yang terbakar dan mendapati bahwa setelan Hanran telah gosong. Tuanku berkata bahwa setelan itu berasal dari merek yang sangat mahal, yang membuat Cincin menangis. Pada akhirnya, Cincin hanya bisa menyembunyikan setelan itu di lemari.
Saat makan malam, seorang pelayan yang mengagumi Hanran mendekatinya. Pria itu berbicara dengan sangat sopan yang membuat tuanku merasa tak senang. Ia pun berpikir bahwa Cincing tertarik pada seorang playboy. Saat itu, tuanku melihat Cincing tak makan dengan baik karena khawatir tentang setelan tersebut. Ia pun mencari alamat toko yang dapat memperbaikinya dan mengirimkan alamat itu pada si gadis. Cincing sangat senang karena tuanku juga membayari biaya perbaikan yang membuatnya merasa semakin berutang budi. Sementara itu, tuanku yang tak bisa tidur pergi ke kamar Cincing dan menemukan ia belum pulang. Ia pun berpikir bahwa Cincing tak seharusnya membuang waktu tidurnya untuk orang lain. Hingga pada akhirnya, ia pun pergi untuk menjemputnya. Ketika sampai di toko, tuanku menemukan Cincing tertidur di sofa, sehingga ia melepaskan jaketnya dan menutupinya, lalu tidur di sofa di sampingnya. Beberapa saat kemudian, setelan yang dirusak telah selesai diperbaiki. Dan saat Cincing terbangun, ia melihat bahwa tuanku telah tidur di sampingnya. Cincing kemudian mengenakan kembali mantel itu kepadanya, yang membuat pria itu terbangun. Keesokan harinya, Hanran memberi pujian pada Cincing tentang seberapa baik ia menyetrika setelan itu. Hal tersebut lantas membuat tuanku merasa sangat cemburu. Setelahnya, Hanran berangkat untuk sebuah wawancara dan tuanku serta Cincing memutuskan untuk pergi ke sebuah pulau. Sementara itu, Hanran akan menyusul saat acara sudah selesai. Dalam perjalanan, tuanku menerima telepon dari asistennya yang memberi kabar bahwa alerginya semakin membaik. Ia juga menyarankan agar tetap dekat dengan gadis itu yang telah membantunya pulih. Cincing merasa sangat bersemangat karena hari itu ia berencana untuk mengungkapkan perasaannya kepada Hanran. Namun tiba-tiba roda koper Cincing rusak. Tuanku berkata bahwa ini adalah sebuah pertanda buruk dan bukan hari yang baik untuk mengungkapkan perasaan. Namun Cincing tetap melanjutkan rencananya dengan membuka koper dan menghiasnya menggunakan foto-foto dirinya bersama Hanran. Melihatnya, tuanku dengan sengaja menumpahkan minuman dingin pada foto-foto tersebut. Ia pun menyebutnya sebagai pertanda buruk bahwa hari itu bukanlah hari yang tepat untuk mengungkapkan perasaan. 大师兄喝了你的可乐，你的爱情就来了。 Cincing melanjutkan dekorasinya, sementara tuanku terus berusaha membujuk gadis itu agar mengurungkan niatannya. Cincing pun menanggapi dengan mempertanyakan apa yang tuanku tahu soal cinta, dan apakah ia pernah mencintai seseorang. Tuanku menjawab bahwa ia belajar tentang cinta hanya dengan mengamati orang lain. Cincing menggoda tuanku dengan berkata bahwa ia tak pernah memiliki kekasih. Setelahnya, Cincin mulai menata lilin membentuk hati, namun kakinya menjadi kebas. Tuanku membantunya berdiri dan tanpa sengaja merusak dekorasi. Ia pun mengatakan bahwa hari ini semuanya berjalan buruk dan memang bukan hari yang tepat untuk mengungkapkan perasaan. Cincin kemudian membuat sebuah lingkaran di sekitar dirinya dan tuanku dan menyuruhnya agar ia tidak keluar dari lingkaran itu. Namun tak lama kemudian, Cincin memanggil untuk membantunya mendirikan tenda. Tuanku bersedia membantu, namun Cincing memberitahunya bahwa tenda itu sebenarnya dibuat agar tercipta suasana romantis bagi Hanran. Mendengar hal itu pun, tuanku menolak untuk membantu. Tak lama kemudian, baterai ponsel Cincing habis dan ia tak bisa menghubungi Hanran. Ia pun meminta ponsel tuanku, namun saat meminjamnya, secara tak sengaja keduanya mengganggu sarang lebah dan terpaksa berlari untuk menghindar. Ponsel tuanku terjatuh ke dalam air dan mereka pun bersembunyi ke dalam tenda. Tanpa sengaja, keduanya berciuman saat menonton lebah dari dalam tenda. Cincing pun marah, namun kemudian menyadari bahwa kaki tuanku telah terluka. Rasa simpati mulai muncul dalam dirinya karena tuanku terluka saat berlari untuk melindunginya. Mereka pun baru menyadari bahwa kapal terakhir telah berangkat, yang membuat keduanya terjebak di sana sampai kapal berikutnya datang. Sementara itu, Hanran berusaha menghubungi Cincing namun tak bisa bersambung. Suasana pun semakin romantis karena dekorasi yang telah Cincing buat. Gadis itu kemudian menyalakan kembang api dan tuanku yang melihatnya pun merasa bahagia. Momen tersebut mengingatkan tuanku pada masa kecilnya ketika kakeknya tak pernah mengizinkannya untuk bermain dengan kembang api. Mereka berdua menikmati keindahan di malam itu, merasakan kedamaian dalam kebersamaan. Namun setelah kembang api selesai, mereka kembali ke tenda. Cincing pun mengungkapkan rasa frustasinya dan menyalahkan tuanku karena telah mengganggu rencananya. Namun pria itu membalas jika Cincing tak yakin dengan perasaan Hanran padanya, maka ia sebaiknya tak pernah mengungkapkan perasaan itu. 信任就要喜欢。 Meskipun suasana yang telah diciptakan sangat romantis, Cincing merasa ragu dan mulai bertanya apakah dirinya benar-benar tahu apa yang dilakukannya. Ketika malam tiba dan mereka bersiap tidur, tuanku merasa gelisah dan tak bisa tidur. Pikirannya terus berfokus pada Cincing dan pertanyaan yang ia ajukan sebelumnya tentang siapa yang disukainya. Saat berbaring, ia pun merasa canggung dan bertanya-tanya dalam hati apakah ia mulai menyukai Cincing. Namun ia tak bisa menemukan jawaban pasti dan memutuskan untuk mencoba tidur.
Keesokan paginya, mereka terbangun dan menyadari bahwa sudah hampir setengah hari. Waktu yang seharusnya dihabiskan untuk kegiatan lain kini telah terbuang. Cincin merasa terburu-buru karena Hanran sudah selesai dengan acara penandatanganan bukunya. Namun ketika mereka sampai pada acara tersebut, Cincin menjelaskan bahwa ponselnya yang mati adalah alasan mengapa ia tak bisa dihubungi. Namun Hanran mengerti dan mereka pun kembali ke rumah. Setibanya di rumah, ayah Cincin memberikan perawatan tradisional untuk kaki tuanku. Namun pria itu tetap menolak perawatan dari orang lain selain Cincin. Tak lama kemudian, ibu Cincin berkata bahwa putrinya sangat marah karena mainan kesayangannya dirusak oleh tuanku. Merasa bersalah, pria itu pun berusaha membuatkan mainan dan meninggalkannya di depan kamar Cincin. Mainan itu menjadi simbol pengganti mainan lama Cincin yang dulu selalu ia sebut sebagai bayi. Cincin merasa sangat berterima kasih atas perhatian tuanku. Namun pria itu mengatakan bahwa mainan itu bukan hanya milik Cincin, namun milik mereka berdua. Sehingga keduanya sepakat untuk menyebutnya sebagai bayi mereka bersama. Meskipun sebenarnya mereka merasa sedikit canggung dengan nama tersebut. 算是吧。 Tuanku lalu mengajak Cincin untuk pergi berjalan-jalan. Selama perjalanan, Cincin merasakan perubahan yang signifikan dalam sikap tuanku. Ia merasa bahwa pria itu kini jauh lebih terbuka dan lebih dekat dengan dirinya dibandingkan sebelumnya. Ketika mereka berjalan, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Aini melaju cepat dengan sepedanya. Dalam usaha untuk menghindari tabrakan, Cincin dan tuanku tak sengaja berpelukan satu sama lain. Kejadian itu pun disaksikan oleh Aini yang langsung salah paham dan bertanya tentang hubungan mereka. Di hari berikutnya, Hanran datang ke rumah mereka yang langsung membuat suasana hati tuanku menjadi buruk. Ternyata ayah Cincin mengundang Hanran untuk merayakan ulang tahun pernikahan istrinya. Mereka semua diminta untuk membantu mempersiapkan kejutan tersebut. Cincin dan Hanran ditugaskan untuk pergi berbelanja, namun tuanku merasa cemas dan khawatir bahwa gadis itu akan mengungkapkan perasaannya. Ia pun memutuskan untuk mengikuti mereka tanpa memberitahu siapapun. Di pasar, saat Cincin dan Hanran berbelanja, tuanku melihat tangan mereka yang bersentuhan dan perasaan cemburu langsung muncul dalam dirinya. Tanpa sengaja, ia pun melampiaskan amarahnya dengan meremas sayuran yang ada di dekatnya. Ketika Cincin hampir memergokinya, tuanku dengan cepat bersembunyi di balik seorang wanita. Namun wanita itu tanpa sengaja menyentuhnya yang menyebabkan tuanku mengalami reaksi alergi parah hingga ia pingsan. Kejadian itu pun menarik perhatian banyak orang, termasuk Cincin yang segera menyadari apa yang terjadi. Di perjalanan pulang, tuanku merasa sangat malu karena ia pingsan di hadapan Cincin. Hal ini membuatnya semakin bingung dengan perasaannya sendiri. Sementara itu, Hanran mencoba membujuk Cincin. Ia mengatakan bahwa tuanku tak hanya melihatnya sebagai bos, melainkan mungkin juga menyukai Cincin. Namun, gadis itu segera membantahnya dan menyatakan bahwa tuanku hanya menganggapnya sebagai pembantu. Setibanya di rumah, Bibi terkejut dan sangat senang melihat dekorasi yang telah dipasang. Namun tuanku tampak tertekan dan terlihat gelisah. Ketika Bibi menanyakan ada apa, tuanku pun mengungkapkan perasaan hatinya. Ia bercerita tentang seorang teman, yang mana setiap kali ia melihat temannya itu bersama pria lain, hatinya terasa sangat sakit. Ayah dan ibu Cincin pun mengatakan bahwa kemungkinan itu adalah cinta yang bertepuk sebelah tangan. Mendengar hal tersebut, tuanku hanya bisa terdiam, tenggelam dalam pikirannya. Saat itu juga, Cincin pulang dengan wajah yang tampak lebih ceria dari biasanya. Tuanku pun mulai bertanya-tanya, apakah Cincin mengungkapkan perasaannya dan apakah Hanran telah menerimanya. Tuanku yang cemas pun berdiri di luar pintu kamar Cincin. Ia merenungkan cara terbaik untuk bertanya tanpa membuatnya curiga. 这太凶，显得我太在意他。 Sementara itu, Cincin merasa sangat bahagia karena Hanran mengajaknya ke sebuah pesta di mana semua orang akan menganggap mereka sebagai pasangan. Namun tuanku merasa gelisah dan akhirnya memberanikan diri untuk masuk ke dalam kamar Cincin. Gadis itu berkata bahwa ia butuh cuti untuk pergi ke pesta bersama Hanran karena kini ia merasa yakin bahwa pria itu benar menyukainya. Tuanku menanggapi dengan keras dan tetap tak akan memberikan cuti sama sekali. Cincin pun mengancam untuk mengambil cuti sakit jika tuanku tidak memberinya cuti, karena ia akan tetap pergi ke pesta itu. 你平白无故的，你开心什么呀？ Setelah kejadian tersebut, tuanku menghubungi asistennya dan meminta nasihat. Ia menceritakan masalah temannya yang jatuh cinta kepada seorang gadis, namun gadis itu malah menyukai orang lain. Asistennya yang bernama Siete memberikan saran bahwa orang itu harus memahami apa yang disukai oleh si gadis dan menunjukkan sisi manisnya. Tuanku memutuskan untuk mengikuti saran tersebut dan membawa Cincin ke sebuah klub bela diri karena ia tahu gadis itu menyukai seni bela diri. Keduanya mulai berlatih, namun justru Cincin yang bisa mengalahkannya dengan mudah. Setelahnya, tuanku merasa marah dan menyalahkan asistennya atas ide yang terbilang buruk. Sie berkata bahwa ia tak pernah menyuruh untuk membawa Cincin ke klub bela diri hanya untuk dipukuli. Beberapa waktu kemudian, tuanku melihat Cincin menonton berita tentang hujan meteor. Cincin mengungkapkan kesukaannya tentang hujan meteor dan berharap bisa menontonnya bersama Hanran.
Tuanku yang ingin memberikan kejutan mengajak Cincing untuk bertemu di suatu tempat. Ia juga sudah menyiapkan teleskop dan menunggu gadis itu dengan penuh harap. Namun setelah menunggu selama 2 jam, Cincing tak kunjung datang. Hujan pun akhirnya mulai turun dan tuanku dengan marah mencari Cincing. Gadis itu beralasan bahwa karena cuaca yang buruk, ia memutuskan untuk tidak datang. Pada saat itu, asisten tuanku juga tiba dan pada akhirnya semua orang tahu bahwa Xie adalah pacar Aimi. Keempatnya pun duduk bersama untuk makan malam di mana disajikan 2 buah kue. Aimi dan Jinjing saling menukar kue mereka. Kue Aimi berisi sebuah kalung yang ia kira adalah pemberian dari pacarnya. Padahal sebenarnya kalung itu dimasukkan oleh tuanku untuk Jinjing. Melihat hal tersebut, Jinjing berpikir dalam hati bahwa dirinya juga ingin diberikan kejutan serupa. Saat pulang ke rumah, ibu Jinjing memberitahunya bahwa tuanku telah memesan sebuah teleskop. Mendengar hal itu, ia pun menyadari bahwa tuanku ingin menonton hujan meteor bersamanya. Ketika pria itu tiba di rumah, Cincing mengucapkan terima kasih padanya. Namun tuanku mengabaikannya dan langsung pergi begitu saja. Keesokan harinya, saat tuanku terbangun, ia merasa senang saat mendapati bahwa Cincing telah meninggalkan obat dan teh untuknya. Namun kebahagiaannya segera hilang ketika ia melihat Cincing yang sedang bersiap untuk pergi ke pesta bersama Hanran. Dalam kebingungannya, tuanku meminta asistennya untuk mendapatkan undangan ke pesta itu apapun caranya. Ketika mereka tiba di pesta, Cincing sudah menikmati waktunya bersama Hanran. Namun setelah beberapa saat, tuanku juga segera tiba bersama sekretarisnya. Saat itu, Jinjing benar-benar menikmati waktu bersama Hanran, hingga ada beberapa orang yang menghampiri Hanran dan memberikan pujian mengenai betapa imutnya pacarnya. Namun Hanran menjelaskan bahwa Jinjing bukanlah kekasihnya, melainkan hanya seperti adik kecil baginya. Mendengar hal itu pun membuat Jinjing merasa sangat malu. Tuanku kemudian ikut campur dan menyatakan bahwa Jinjing tak bisa menjadi pacar Hanran, karena dialah yang sedang berusaha mendekatinya. Gadis itu mengira bahwa tuanku hanya berusaha menyelamatkannya dari rasa malu. Setelahnya, mereka pun mulai menari bersama. Meskipun Jinjing tak tahu cara menari, tuanku berusaha membantunya dan mengatakan agar hanya fokus padanya saja. Sementara itu, Hanran mengingatkan tuanku untuk tidak mendekati Jinjing jika ia tidak memiliki perasaan yang tulus pada gadis itu. Hanran tak ingin melihat Jinjing terluka. Namun saat itu tuanku justru marah saat mendengarnya. Ia pun berkata bahwa dirinya tak akan membiarkan siapapun termasuk Hanran menyakiti Jinjing. Ia juga menyarankan Hanran agar tak muncul lagi di hadapan Jinjing karena hal itu akan membuatnya merasa lebih malu. Di lain sisi, Jinjing merasa kesal dan ingin pergi sendirian. Ia berteriak agar tuanku tidak mengikutinya. Namun pria itu tetap mengikutinya dan memberikan jasnya karena cuaca yang dingin. Mereka kemudian pergi ke sebuah restoran. Jinjing merasa kecewa karena Hanran tidak mengapresiasi penampilannya hingga akhirnya minum sampai mabuk. Dalam keadaan setengah sadar, Jinjing mulai menangis dan meragukan penampilannya. Namun tuanku berusaha menghiburnya dengan menunjukkan sebuah foto dan berkata bahwa ia terlihat sangat cantik. Selain itu, tuanku membawanya keluar dari restoran. Namun karena sepatu hak tinggi yang dipakainya membuatnya sulit berjalan, tuanku melepas sepatu itu lalu menggendongnya. Jinjing yang merasa ingin tinggal di taman akhirnya ditinggalkan oleh tuanku, sementara ia mencari sandal untuknya. Mereka berdua akhirnya menghabiskan waktu bersama di sebuah taman. Namun Jinjing mulai menangis lagi. Ketika tuanku mencoba mengerti perasaannya, gadis itu pun merasa bingung dan menangis, serta bertanya mengapa ia berteriak kepadanya. Setelah kejadian itu, tuanku kesulitan mengantar Jinjing pulang karena gadis itu terus mengetuk pintu setiap rumah yang menyebabkan para tetangga berkumpul. Ketika akhirnya sampai di rumah, ibunya merawatnya sementara tuanku menunggu di luar kamar. Tak lama kemudian, suara-suara mulai terdengar dari dalam kamar Jinjing. Tuanku masuk dan melihat banyak kotak misteri di kamar Jinjing yang rusak, yang membuatnya semakin bersedih. Pria itu pun menelpon asistennya dan meminta untuk dibawakan banyak kotak misteri di keesokan harinya. Saat tuanku kembali, Jinjing sudah tak ada di rumahnya. Keesokan paginya, Jinjing terbangun dan mendapati dirinya sedang bersembunyi tidur di dalam lemari. Ia tak ingat bagaimana bisa berada di sana, namun menyadari bahwa ia berada di kamar tuanku. Ketika turun ke bawah, sang ibu memarahinya dan bertanya apa yang ia lakukan kemarin karena ada noda lipstik di baju tuanku. Ia mencoba mengingatkan Jinjing tentang kejadian semalam, namun gadis itu tak ingat apa-apa. Tuanku berkata bahwa Jinjing pasti ingat kejadian di pesta semalam, di mana ia dengan jujur berkata bahwa dirinya sangat menyukai Jinjing. Tuanku juga bertanya apakah Jinjing ingat apa yang mereka lakukan bersama. 那宴会上的事儿呢？ Dalam kilas balik, terlihat bahwa saat tuanku mencari Jinjing dan menemukannya bersembunyi di dalam lemari, Jinjing berkata bahwa ia adalah hadiah dari kotak misteri untuk tuanku. Pria itu pun bertanya apakah Jinjing mengetahui siapakah dirinya. Dan Jinjing menjawab bahwa ia tahu dan mulai mencium tuanku. Hingga pada akhirnya,
Kejadian itu pun menyebabkan noda di bajunya. Setelahnya, Jingjing pun tertidur di tempat itu. Mendengar semua yang terjadi, Jingjing merasa canggung dan segera berlari pergi. Tuanku pun mulai memeriksa noda di bajunya. Ketika Jingjing keluar, semua tetangga mulai menceritakan apa yang gadis itu lakukan setelah mabuk semalaman. Tak lama kemudian, Aimi datang membawa banyak kotak misteri dan mengatakan bahwa tuanku yang memesan semua itu untuknya. Setelahnya, Jingjing pergi menemui tuanku dan menuduhnya hanya mencoba mendekatinya hanya karena ia tak bisa dekat dengan orang lain. Namun tuanku segera membantah dan menyebut bahwa ia mencintai gadis itu sepenuh hati. Namun Jingjing justru menghindarinya dan memilih untuk pergi. Setelahnya, ia pun menemui Aini yang ternyata sedang bersama Xie. Asisten tuanku itu pun memberitahu Jingjing bahwa atasannya benar-benar mencintainya. Sebelumnya, ia juga membawa Jingjing ke klub pertarungan dan bahkan merencanakan untuk menunjukkan hujan meteor padanya. Bahkan, yang memesan makan malam kemarin adalah tuanku. Sementara itu di rumah, ponsel Jingjing berbunyi karena Hanran terus menghubunginya. Tuanku yang mendengarnya pun mengangkat telepon. Hanran mengatakan bahwa Jingjing akan datang ke studionya besok dan tuanku bisa ikut bersamanya. Setelahnya, saat Jingjing pulang dari restoran, ia bertemu dengan tuanku. Ketika tiba di lingkungan tempat tinggal, para tetangga mulai berkata bahwa mereka terlihat seperti pasangan yang serasi. Keesokan harinya, mereka berdua pergi ke studio Hanran. Sembari menunggu lift, tuanku melihat kakeknya datang bersama beberapa karyawan, sehingga ia dengan cepat mengambil syal untuk menutupi dirinya. Namun sang kakek sempat melihatnya, dan tuanku segera pergi menghindar. Sementara itu, Jingjing masuk untuk berbicara dengan Hanran sendirian. Tuanku berusaha keras mendengarkan percakapan mereka dari luar. Di dalam, Jingjing mengatakan bahwa Hanran telah menjadi teman dekatnya sedari kecil, sehingga ia tak ingin ia menjauh darinya. Karena itu, awalnya ia ingin untuk menjadi pacarnya dan bersama Hanran seumur hidup. Namun kini gadis itu menyadari bahwa mungkin dirinya tidak memiliki perasaan cinta terhadapnya. Mendengar hal itu, Hanran mengatakan bahwa mereka akan tetap menjadi teman. Setelahnya, tuanku masuk dengan alasan ingin memeriksa kopi. 那个，我来看看咖啡好了没？ Jingjing mengajaknya keluar, namun karyawan si kakek masih terus mencarinya. Mereka pun mencoba turun melalui tangga, namun menyadari harus segera mencari tempat untuk bersembunyi. Saat bersembunyi itulah, mereka saling dekat satu sama lain. Tuanku berkata bahwa Jingjing dulu juga dekat dengannya saat berada di dalam lemari. Gadis itu merasa canggung dan mengatakan bahwa sekarang mereka harus memikirkan cara untuk melarikan diri. 然后你就 Saat bersembunyi di dalam gedung, mereka menyadari ada sesi pemotretan foto pernikahan yang sedang berlangsung. Keduanya pun ikut bergabung, menggunakan kostum pengantin dan berpura-pura menjadi bagian dari pemotretan untuk menyelinap keluar. Jingjing merasa sangat malu, namun tuanku justru sangat senang. Ketika mencoba keluar dari gedung, mereka dihentikan oleh seorang fotografer. Ia berkata bahwa dirinya akan dipecat jika tidak memotret mereka berdua. Terpaksa, keduanya pun mulai berpose untuk sesi foto itu. Setelah sesi pemotretan, tuanku merasa sangat senang, sementara Jingjing merasa canggung dengan situasinya. Tak lama kemudian, mereka langsung dikepung oleh karyawan sang kakek. Meskipun Jingjing berusaha melawan, kedatangan kakek tuanku semakin memperburuk situasi. Tuanku yang enggan kembali ke rumah keluarganya menanggapi dengan keras. Ia bahkan mengancam akan merusak reputasi girl group jika dipaksa pulang. Setelah Jingjing kembali ke rumah, tuanku menunjukkan foto pernikahan mereka dan memintanya untuk memilih beberapa foto dan dicetak. Namun menurutnya, di antara foto-foto tersebut ada satu foto yang hilang, yakni foto ciuman mereka. Tak lama kemudian, tuanku memberikan ciuman kecil kepada gadis itu. Ia merasa begitu senang dengan ciuman tersebut, sementara Jingjing merasa malu dan memarahi dirinya sendiri karena membiarkan tuanku menciumnya. Sementara itu, si kakek berhasil mendapatkan foto pernikahan cucunya bersama dengan Jingjing. Ia pun memanggil Nyonya Bayi sebagai sosok wanita yang ia harapkan untuk menjadi istri cucunya. Sang kakek meminta Nona Bayi untuk meyakinkan tuanku agar mau kembali. Dalam upayanya untuk mendapatkan perhatian Jingjing, tuanku meminta saran dari pengawalnya. Ia mendapatkan saran bahwa wanita adalah sosok yang pencemburu. Oleh karena itu, tuanku memiliki ide untuk melakukan pertemuan dengan seorang teman lama bernama Jiang. Ia berencana untuk mempertemukan Jingjing dengannya, berharap bisa membuat wanita itu sedikit cemburu. Selama pertemuan, meskipun tuanku berpura-pura terkesan dengan Jiang, Jingjing sama sekali tak menunjukkan rasa cemburu yang membuat pria itu merasa frustasi. Jiang kemudian menyajikan makanan siang hanya untuk dirinya dan tuanku, sementara Jingjing hanya bisa terdiam. Tuanku akhirnya merasa kasihan pada gadis itu dan memberinya sisa makanan. Saat perjalanan pulang, Jingjing tahu betul bahwa tak ada wanita lain yang bisa mendekati tuanku selain dirinya. Terlebih, Jingjing juga tahu tentang alergi yang diderita pria itu. Mendengar hal tersebut, tuanku hanya bisa memarahi asistennya dan berkata bahwa rencananya tak akan berguna. Selanjutnya, tuanku memutuskan untuk berpura-pura sakit agar dapat memancing perhatian Jingjing. Ia mencoba mandi air dingin agar merasakan sakit, berharap gadis itu akan khawatir. Namun Jingjing segera menyadari bahwa tuanku dengan sengaja mandi air dingin.
Ia pun bertanya mengapa Jinjing peduli padanya, namun Jinjing malah merasa jijik dan pergi. Di malam itu, tuanku tidur tanpa selimut berharap ia sakit, namun dirinya baik-baik saja. Asistennya lalu mencoba membantu dengan bantalan pemanas agar terlihat seperti demam. Ketika Jinjing melihat tuanku yang terlihat sakit, ia pun merasa sedikit khawatir. Saat tuanku meminta nasi goreng, gadis itu pun membuatkannya, meskipun ia tahu dirinya tak pandai memasak. Jinjing juga menyadari bahwa rasa masakannya sangatlah buruk, namun tuanku tetap memakannya dengan lahap. Ketika gadis itu membawa obat, ia tanpa sengaja menemukan bukti bahwa tuanku membeli bantalan pemanas untuk pura-pura sakit. Tiba-tiba, tuanku benar-benar jatuh sakit. Jinjing pun marah karena ia merasa ditipu dan mulai bertengkar dengannya. 老板，说是是 Dalam perkelahian itu, sebuah video yang berisi percakapan tentang utang Jinjing tak sengaja terkirim pada ibunya. Sang ibu pun sangat marah karena merasa jika tuanku hanya mempermainkan anaknya demi hutang tersebut. Bahkan ayah Jinjing pun ikut marah dan akhirnya memicu pertengkaran. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, Jinjing berkata bahwa ia akan bekerja untuk tuanku selama 5 tahun demi melunasi hutang itu. Namun tuanku memberitahu ayah Jinjing bahwa ia benar-benar menyukai putrinya. Jinjing terlihat membawa makanan untuk tuanku yang sedang sakit parah. Meskipun pria itu meminta untuk dibawa ke rumah sakit, Jinjing tak percaya dan pergi begitu saja. Di tengah malam, asisten tuanku dan Aini datang ke rumah Jinjing. Mereka memberitahu bahwa tuanku benar-benar sakit dan membutuhkan perawatan medis. Merasa bersalah, Jinjing segera membawanya ke rumah sakit. Ia menyadari bahwa jika saja dirinya lebih cepat percaya, maka kondisi tuanku mungkin tak akan separah ini. Namun tuanku merasa bahagia saat mendengar perhatian Jinjing, dan perlahan gadis itu mulai merasa simpati terhadapnya. Jinjing mulai melihat sisi lain dari tuanku dan merasa lebih nyaman jika berada di sekitarnya. Ketika mereka kembali ke rumah, Jinjing memilih untuk tinggal dan merawatnya. Ia bahkan dengan penuh perhatian ikut tertidur di samping tuanku. Tuanku merasa tersentuh dengan perlakuan Jinjing. Keesokan harinya, Nona Bai datang berkunjung dan ingin berbicara empat mata dengan Jinjing. Ia mengingatkan bahwa rumah mereka tak cocok untuk seseorang seperti tuanku yang terbiasa dengan kehidupan yang mewah. Ia juga menambahkan, meskipun ada ketertarikan, kehidupan keduanya terlalu berbeda untuk bisa bersatu. Setelah Nona Bai pergi, tuanku yang telah sembuh lantas mengira bahwa Jinjing sudah memaafkannya. Namun ketika Jinjing memberinya obat, ia berkata bahwa mungkin masakan rumahan tak cocok dengan tuanku yang malah membuatnya jatuh sakit. Pria itu pun mencoba meraih tangan Jinjing, namun gadis itu menariknya. Setelah mendengar perkataan Nona Bai, Jinjing kini merasa bahwa keduanya memang tidak sangat cocok. Keesokan paginya, tuanku memberinya detail rekening dan kata sandi, serta menyatakan bahwa kini mereka setara, sehingga Jinjing tak perlu lagi khawatir dengan perkataan Nona Bai. Namun gadis itu tetap merasa ragu dan bertanya, apakah tuanku benar-benar bisa menjalani kehidupan sederhana seperti yang ia jalani? Dan apakah bisa tuanku menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya? Tuanku mulai menyadari bahwa meskipun ia cerdas dan sukses, dunia Jinjing sangatlah berbeda dari dunianya dan ia harus berusaha keras untuk beradaptasi. Tuanku pun memutuskan untuk mulai membantu mengubah hidup mereka. Pertama-tama, ia membantu memperluas bisnis salon ibu Jinjing dan memberikan peralatan untuk sekolah tari lokal agar mereka bisa berlatih lebih tenang. Ia bahkan membuka bisnis online untuk penjual jus dan teh lokal. Selain itu, tuanku juga membantu mengembangkan usaha ayah Jinjing yang membuat ayahnya terkesan. Dengan cara ini, tuanku mulai merasakan bagaimana hidup di lingkungan yang lebih sederhana. Ia bahkan mulai merasa telah menjadi bagian dari komunitas tersebut. Tuanku juga mulai melakukan pekerjaan rumah, seperti memasak dan mencuci piring yang sebelumnya sangat asing baginya. Suatu hari, setelah berusaha keras untuk menyesuaikan diri dengan dunia Jinjing, tuanku memegang tangannya dan bertanya, apakah kini gadis itu masih menerima dirinya? Namun Jinjing menjawab bahwa ia belum bisa memutuskan. Suatu hari, karyawan tuanku mendatangi Jinjing untuk memberitahu bahwa sang kakek ingin bertemu dengannya. Ketika Jinjing tiba, si kakek meminta bantuannya untuk meyakinkan tuanku agar mau kembali. Kakekku kemudian menawarkan apapun yang diinginkan gadis itu sebagai imbalannya, dengan harapan ia bisa mengubah pikiran cucunya itu. Jinjing merasa tertekan, namun ia tetap berusaha untuk tidak terpengaruh oleh tawaran tersebut. Orang tua Jinjing mulai khawatir ketika mendengar kabar bahwa putri mereka dibawa beberapa pria berjas hitam. Namun tuanku meyakinkan mereka bahwa Jinjing akan aman dan dirinya tahu di manakah Jinjing berada. Karyawan si kakek pun menyodorkan cek kosong dan meminta Jinjing untuk mengisinya dengan apa saja yang ia inginkan. Namun gadis itu tetap menolak dan malah mencoba melarikan diri. Ia pun berlari ke taman dan di saat itulah tuanku muncul. Ia menyiramkan air dingin kepada para karyawan untuk menghentikan mereka.
Ketika sang kakek tiba, ia merasa senang karena akhirnya bisa bertemu lagi dengan cucunya itu. Tuanku menegaskan bahwa siapapun yang berusaha menyakiti Jinjing, maka akan berhadapan dengannya. Meskipun sang kakek berkata bahwa gadis seperti Jinjing tak cocok dengannya, namun tuanku tetap teguh pada pendiriannya. Ia menyebut bahwa Jinjing adalah satu-satunya gadis yang bisa ia cintai. Ia siap hidup di dunia yang dijalani Jinjing, meskipun hal itu sangat berbeda dengan kehidupannya yang lalu. Mendengar hal tersebut, Jinjing pun mulai membuka hati. Meski pada awalnya ia merasa jika tuanku terlihat sombong dan arogan, namun kini ia telah berubah menjadi sosok yang lebih baik dan lebih perhatian. Karena perubahan itulah, Jinjing merasa tak bisa menolaknya lagi. Tuanku merasa bahagia saat mengetahui bahwa Jinjing akhirnya bisa menerima dirinya. Di waktu yang bersamaan, Nona Bai tiba, dan di saat yang penuh emosional itu, tuanku dan Jinjing berciuman. Tuanku lalu membawa Jinjing untuk berkencan, dan mereka menghabiskan waktu bersama. Saat berada di tempat itu, seorang anak kecil bersembunyi di belakang tuanku dan mencoba menghindari ibunya. Namun tuanku merasa tak ada reaksi alergi pada si anak. Setelahnya, mereka pergi berbelanja, dan Jinjing membeli sebuah blind box untuk dirinya sendiri. Ketika kotak itu dibuka, si anak itu kembali muncul. Jinjing merasa melihat perubahan yang sangat positif pada tuanku, yang kini tidak mengalami alergi. Setelah kembali ke rumah, orang tua Jinjing melihat mereka berdua sedang berpegangan tangan dan menyadari bahwa keduanya telah berkencan. Namun sang ayah menunjukkan ketidaksukaannya dan mengingatkan mereka akan aturan yang ada di rumah itu. Di malam harinya, Jinjing merasa kesulitan untuk tidur, sementara tuanku terus menunggu pesan darinya. Keduanya merasa canggung dan malu sehingga tak bisa mengirimkan pesan terlebih dulu. Tanpa disadari, mereka membuka pintu kamar pada saat yang bersamaan dan beralasan lupa menyikat gigi. Meskipun kembali ke kamar masing-masing, mereka terus berkomunikasi melalui pesan singkat. Tiba-tiba, keduanya merasa lapar dan berniat membuat mie. Namun saat keluar, ayah Jinjing yang sedang mengawasi mereka memerintahkan keduanya untuk kembali ke kamar masing-masing. Setelahnya, ayah Jinjing duduk di luar kamar dan menjaga agar tak ada hal yang mencurigakan terjadi. Keesokan harinya, Jinjing pergi ke kedai mie tempat kakek tuanku berada. Mereka duduk bersama dan Jinjing berbicara tentang hubungannya dengan tuanku yang semakin dekat. Sang kakek merasa pasti ada sesuatu yang istimewa pada gadis itu, karena tuanku tak akan menyukai seseorang jika ia tidak memiliki keistimewaan. Tiba-tiba, ayah Jinjing menerima telepon dari pemilik rumah. Ia diberitahu bahwa mereka harus segera mengosongkan rumah karena akan dijual kepada orang lain. Kabar itu pun membuat seluruh keluarga sangat terkejut. Terlebih, mereka telah memiliki banyak kenangan di tempat itu dan akan sulit untuk pergi meninggalkannya. Ternyata, orang yang membeli rumah itu adalah Nona Bai atas perintah dari kakek tuanku. Ketika pintu terbuka, Nona Bai sudah berdiri di sana dan menunjukkan dokumen pembelian rumah serta meminta mereka mengosongkan rumah dalam waktu 1 minggu. Tuanku berbicara pada Nona Bai. Ia mengerti bahwa semua ini atas perintah sang kakek. Namun ia juga merasa kecewa karena Nona Bai selalu membantunya. Nona Bai menjawab bahwa ia tak bisa melakukan apa-apa dan menyarankan agar tuanku mengikuti keinginan kakeknya agar semua masalah bisa selesai. Tuanku merasa frustasi dan meminta maaf kepada orang tua Jinjing karena sudah menyebabkan banyak masalah. Sementara Jinjing menemui kakek tuanku di kedai mie. Sang kakek akhirnya menjelaskan alasan mengapa tuanku meninggalkan rumah. Cucunya itu pergi karena ia tidak mengizinkannya mengambil alih perusahaan. Sang kakek khawatir karena tuanku ingin melakukan banyak perubahan yang menurutnya sangatlah beresiko. Sementara itu, orang tua Jinjing sedang mempersiapkan kepindahan mereka. Saat itulah, mereka tak sengaja menemukan cincin kawin yang sempat hilang. Ayah Jinjing menaruh cincin itu kembali di jari ibunya, namun cincin itu akhirnya terjatuh. Mereka juga menemukan album foto lama yang berisi kenangan masa kecil Jinjing. Tuanku tersenyum melihat betapa lucunya foto-foto itu. Saat ibu Jinjing menemukan uang di album tersebut, ia memarahi suaminya karena telah menyembunyikannya. Setelah mereka pergi, Jinjing duduk di samping tuanku. Ia bertanya tentang hubungan tuanku dengan kakeknya. Pria itu menjelaskan bahwa ada perbedaan pandangan antara dirinya dan sang kakek mengenai cara menjalankan perusahaan. Hal itu pun menjadi salah satu alasan mengapa ia pergi. Ia merasa jika kakeknya terus menjalankan perusahaan dengan cara yang lama, maka perusahaan akan ketinggalan dan kompetitor akan mengalahkan mereka. Namun, kakek tetap menolak untuk menerima perubahan tersebut. Keesokan harinya, Jinjing diam-diam pergi ke kedai mie untuk bertemu dengan si kakek. Ia merasa cemas karena tahu bahwa tuanku mengetahui perbuatan itu dan ia pasti akan sangat marah. Si kakek memberi nasihat sembari berkata bahwa satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah ini adalah meyakinkan tuanku untuk kembali. Jinjing pun berjanji bahwa ia akan mencobanya. Setelahnya, tuanku mempersiapkan sebuah apartemen mewah untuk keluarga Jinjing. Namun Jinjing menolak tinggal di sana setelah mengetahui bahwa apartemen itu milik tuanku. Merasa kecewa, tuanku pun bekerja sama dengan agen properti agar apartemen tersebut disewakan kepada Jinjing dengan harga yang sangat murah. Keesokan harinya, Jinjing dan tuanku pergi untuk mencari apartemen. Melihat tempat yang begitu mewah, Jinjing berkata bahwa pasti biaya
sewa di sana sangatlah mahal dan mereka sebaiknya mencari tempat lain. Namun ketika mereka memasuki apartemen, Jinjing sangat terkejut saat melihat betapa murahnya harga sewa yang ditawarkan. Ia pun mulai curiga dan meminta ponsel tuanku untuk mencari tahu. Setelah memeriksanya, ia menyadari bahwa apartemen itu adalah milik tuanku karena ponselnya terhubung dengan wifi di sana. Jinjing merasa sangat kesal dan memilih pergi. Tuanku pun mengejarnya dan kemudian meminta maaf. Jinjing lalu menjelaskan bahwa meskipun mereka kini bersama, ia tak ingin hubungan itu menyebabkan masalah antara tuanku dan keluarganya. Ia merasa si kakek adalah bagian dari keluarganya dan tuanku harus berbicara dengan kakeknya. Tuanku menelpon pemilik kedai mie yang memberitahu bahwa kakeknya sering bertemu dengan Jinjing di tempat itu. Mendengar hal ini, tuanku langsung pergi menemui kakeknya. Sang kakek sangat senang melihatnya mau kembali. Tuanku berkata bahwa karena sekarang dirinya telah kembali, maka ia ingin sang kakek menyetujui semua syaratnya. Si kakek pun setuju dan mengatakan bahwa saat ini rumah Jinjing aman dan ia bisa tinggal di sana selama yang ia mau. Sementara itu, orang tua Jinjing memarahi putrinya. Setelah mengetahui, ia diam-diam bertemu dengan kakek tuanku. Tak lama kemudian, tuanku datang dan merasa senang saat melihat mereka bisa kembali tinggal di rumah itu. Ia pun menarik Jinjing dan berkata bahwa sekarang ia harus menjadi bodyguard-nya seumur hidup. Setelah bergabung kembali dengan perusahaan, tuanku memerintahkan agar Jinjing ikut dengannya ke kantor. Jinjing merasa sangat senang karena kini ia akan menjadi bodyguard seorang CEO. Ia pun mulai berlatih dengan mobil sport dan mempersiapkan diri untuk menghadapi setiap tantangan yang ada. Ia juga bertekad untuk menjadi seorang bodyguard yang tangguh. Pagi itu, hari pertama di kantor, Jinjing datang sedikit terlambat. Penampilannya mencuri perhatian karena dengan penuh percaya diri, ia menggunakan pakaian yang sangat mencolok. Dengan sepatu hak tinggi yang membuatnya terlihat gagah, ia hampir terjatuh. Namun ia segera menyeimbangkan tubuhnya dengan gerakan yang begitu lincah dan terampil. Setibanya di kantor, beberapa pegawai sudah menunggu dengan buket bunga untuk menyambut kedatangan tuanku. Buket itu nyaris terjatuh, namun Jinjing dengan sigap menangkapnya. Gerakannya begitu halus dan anggun yang membuat semua orang terkesan. Setelahnya, Jinjing duduk di meja kerjanya dan mulai menggambar. Ia pun merasa bosan karena tak ada yang memberinya pekerjaan. Namun tak lama kemudian, seseorang memberinya tugas untuk membawa beberapa sampel ke ruang Nona Bai. Setibanya di ruang kerja Nona Bai, ia disuruh menaruh sampel itu di tempat yang tidak jelas, yang membuat Jinjing semakin bingung. Nona Bai memintanya untuk memindahkan semua tanaman ke ruang kerjanya. Jinjing merasa kesal dengan perlakuan itu dan berkata bahwa ia adalah bodyguard, bukan pelayan yang bisa diperintah sesuka hati. Dengan geram, ia memegang pemangkas tanaman dan siap untuk memotongnya. Pada waktu yang bersamaan, tuanku datang dan merebut pemangkas dari tangannya. Ia juga menariknya untuk segera pergi. Nona Bai yang menyaksikan kejadian itu pun merasa cemburu dan tak bisa lagi menahan rasa iri. Beberapa waktu kemudian, Jinjing dan tuanku berada di kantor yang sepi. Keduanya berbagi momen intim yang hampir terbongkar ketika seorang pegawai tiba-tiba masuk. Dalam sekejap, Jinjing berpura-pura melihat kecoa di lantai untuk mengalihkan perhatian. Sejak saat itu, pekerjaan Jinjing semakin sedikit. Ia merasa bosan dan tak tahu harus berbuat apa. Sementara tuanku, atas permintaannya sendiri, terus mengirim Si untuk melayani Jinjing, membawanya kopi dan berbagai hadiah kecil lainnya. Namun perhatian berlebih yang diberikan kepada gadis itu menarik perhatian beberapa pegawai lain. Desas-desus pun mulai beredar tentang hubungan antara Sie dan Jinjing. Mendengar hal itu, Jinjing merasa senang karena ia ingin menjaga rahasia hubungan antara dirinya dan tuanku. Namun ketika tuanku mendengar rumor itu, ia merasa tak tahan dengan nama pacarnya yang dikaitkan dengan pria lain. Dalam upaya menghentikan spekulasi, ia memutuskan untuk memperlihatkan perhatian lebih kepada Jinjing. Ia pun lebih sering berkunjung ke ruangannya dan bahkan tanpa disadari mulai memperparah gosip yang beredar. Akan tetapi, semua usaha untuk membuktikan hubungan mereka justru berakhir dengan salah paham yang semakin berkembang. Meskipun ia mencoba dengan segala cara, rumor itu tak pernah berhenti tersebar. Pada suatu hari, di depan banyak orang, tuanku mendekati Jinjing dengan niat mengajaknya makan malam. Beberapa pegawai melihat kejadian itu dan mulai berbisik. Salah satu pegawai menyindir bahwa Jinjing ternyata bukan hanya bodyguard tuanku, namun juga supir pribadinya. Mendengar komentar tersebut, tuanku merasa kesal dan dengan tajam menyindir si pegawai. Ia menyarankan mereka untuk menggunakan keterampilan gosip itu untuk menyebarkan rumor yang lebih baik. 小姐，我听他们说挺八卦的。 Esokan harinya, pengumuman dibuat bahwa seluruh tim akan makan malam bersama. Jinjing dengan penuh semangat mengatakan jika dirinya akan bergabung. Namun dengan isyarat halus, ia memberitahu tuanku untuk tidak ikut. Di restoran, saat semua pegawai sudah hadir, mereka mulai berbicara bisik-bisik tentang hubungan Jinjing dengan Sie. Namun secara diam-diam, tuanku sudah hadir di sana dan mengamati Jinjing dari kejauhan. Tak lama setelah itu, mereka pun bertemu. Tuanku mengatakan bahwa ia akan menghormati keputusan Jinjing untuk merahasiakan hubungan mereka. Namun tiba-tiba, sebuah kecelakaan kecil terjadi ketika seorang pria menabrak mereka, membuat keduanya berpelukan dan tak sengaja berciuman hingga disaksikan semua pegawai di sana. Dan pada akhirnya, tuanku terpaksa mengumumkan bahwa Jinjing adalah pacarnya.
Kehidupan di kantor berubah drastis setelah pengumuman tersebut. Pegawai mulai memberikan ruang bagi mereka berdua. Bahkan di lift sekalipun, mereka tak perlu khawatir lagi akan adanya gangguan. Namun tiba-tiba, Nona Bai datang dan mulai menghina Cincin. Akan tetapi, gadis itu terlihat sama sekali tidak terpengaruh oleh kata-katanya. Statusnya sebagai pacar bos juga membuatnya tak lagi diberi banyak pekerjaan. Hingga suatu hari, saat mengantarkan berkas ke departemen desain, ia menemukan lowongan pekerjaan yang bisa dilamar. Sementara itu, saat dalam perjalanan bisnis, tuanku membawa Cincin untuk menemui seorang rekan bisnis. Namun Nona Bai juga ikut dalam perjalanan tersebut. Di tengah pertemuan, mitra bisnis mereka meminta Cincin untuk mengisi gelasnya. Hal itu pun dianggap sebagai sebuah penghinaan yang tidak bisa diterima oleh tuanku. Pria itu pun akhirnya memperkenalkan Cincin bukan hanya sebagai bodyguard, namun juga sebagai pacarnya. 服务员， Ketika Cincin pergi ke kamar mandi, Nona Bai memanfaatkan kesempatan itu untuk berbicara dengannya. Ia mengatakan bahwa gadis tersebut bukan pasangan yang sempurna untuk tuanku, dan seharusnya pria itu memilih wanita seperti dirinya. Ketika tuanku mengetahui bahwa mitra bisnis mereka telah menghina Cincin, ia memutuskan untuk menghentikan kerjasama dengan mereka. Bukan hanya karena penghinaan itu, namun juga karena ia merasa mereka tak layak untuk bekerja sama dengan perusahaan. Di perjalanan berikutnya, tuanku bersiap-siap untuk melakukan perjalanan bisnis lagi. Sementara Cincin merasa bersalah dan berpikir tuanku harus mencari klien baru hanya karena dirinya. Di lain sisi, Nona Bai terus memaksa agar dirinya bisa ikut. Akan tetapi, tuanku menghindarinya. Mereka pun akhirnya pergi menemui mitra baru. Namun setelah lama menunggu, ia tak kunjung datang. Setelahnya, Nona Bai mencoba mendekat kepada tuanku dan menawarkan bantuan dengan pekerjaannya. Meskipun tujuan utamanya hanyalah untuk menghabiskan waktu bersamanya. Ketika ia mengajak tuanku untuk makan malam, pria itu pun langsung menolak. Sebelum pergi, Nona Bai dengan sengaja meninggalkan mantel di ruangannya. Begitu wanita itu pergi, tuanku segera menghubungi Cincin dan mengungkapkan kerinduannya. Namun ketika Nona Bai kembali untuk mengambil mantelnya, tuanku tidak memberitahu Cincin bahwa ia sedang bersamanya. 地方， Sementara itu di lain sisi, saat Cincin sedang bersama asisten tuanku, ia melihat pencuri yang sedang mengambil ponsel seorang turis asing. Tanpa ragu, ia menghentikan pencuri itu dan mengembalikan ponsel pada pemiliknya. Turis bernama William itu sangat berterima kasih dan terkesan dengan keterampilan Cincin, yang ternyata juga penggemar seni bela diri. Asisten Sie memberitahu Cincin bahwa Nona Bai juga ikut dalam perjalanan bisnis tuanku. Mendengar hal itu, Cincin merasa terkejut dan mulai bertanya-tanya mengapa tuanku harus berbohong kepadanya. Sementara itu, Nona Bai sengaja mengatur makan malam dengan tuanku. Ia melayani makanannya, berharap untuk lebih dekat dengan pria itu. Tak lama kemudian, tuanku menerima telepon dari asistennya. Ia diberitahu bahwa Cincin terluka dan pada akhirnya tuanku memutuskan untuk segera kembali. 你要去哪儿啊？ Setelahnya, tuanku ingin memberikan kejutan kepada Cincin. Tanpa memberitahu sebelumnya, ia muncul di rumah Cincin dan mulai memasak mie untuknya. Saat mereka sedang makan, Cincin bertanya siapa saja yang ikut dalam perjalanan bisnis itu. Tuanku menjelaskan bahwa Nona Bai ikut serta meskipun ia tidak mengundangnya. Beberapa hari kemudian, tuanku memberitahukan Cincin bahwa seseorang pria asing akan datang ke perusahaan dan akan menjadi mitra bisnis mereka. Saat di kantor, suasana menjadi sangat tegang. Semua pegawai berusaha sebaik mungkin untuk memberi kesan yang baik bagi si pria asing. Ternyata, pria itu adalah William yang sangat terkejut saat melihat Cincin juga ada di sana. 哎，你是？ Setelah semua orang selesai mempresentasikan proposal bisnis, William bertanya kepada Cincin tentang keistimewaan bisnis mereka yang membuatnya harus berinvestasi. Gadis itu dengan percaya diri menjelaskan semuanya dengan baik, dan William pun terkesan serta setuju untuk bekerja sama. Namun tuanku tak ragu mengingatkan William bahwa Cincin bukan hanya bodyguard, namun juga pacarnya. Ketika William hendak meninggalkan kantor, ia menawarkan kesempatan kepada Cincin untuk ikut berperan dalam dokumenter yang akan mereka buat tentang seni bela diri Cina. Cincin pun setuju dengan antusias, meskipun tuanku merasa sedikit cemburu. Beberapa hari setelahnya, tim mulai syuting di klub seni bela diri. Ketika syuting berlangsung, Nona Bai melihat pedang kuno yang akan digunakan oleh Cincin dalam suatu adegan. Sembari menyembunyikan niat jahatnya, Nona Bai diam-diam mengoleskan darahnya di pedang itu. Saat Cincin sedang beraksi, ia tiba-tiba pingsan karena terkejut. Di waktu yang bersamaan, sebuah benda terjatuh dan akan menimpa gadis itu. Tuanku segera berlari ke arahnya untuk melindungi Cincin. Namun pada akhirnya, ia pun ikut terluka parah dan pingsan. Setelah kejadian tersebut, tuanku dilarikan ke rumah sakit dan Cincin merawatnya dengan penuh perhatian. Tak lama kemudian, Nona Bai datang untuk menemui mereka. Dan pada akhirnya, semua tahu bahwa Nona Bai lah yang bertanggung jawab atas insiden ini. Sebelum pergi, Nona Bai mengucapkan permintaan maaf kepada mereka berdua dan tuanku memaafkannya. Setelah syuting selesai, William bersiap untuk pergi dan meminta waktu untuk berbicara dengan Cincin secara pribadi. Dalam pertemuan tersebut, William mengungkapkan bahwa tuanku sangat menyayanginya dan mereka akan menjadi pasangan yang luar biasa.
Tuanku yang cemburu segera memberitahu Cincing untuk tidak terlalu serius menanggapi perkataan William. Namun Cincing mengatakan bahwa William hanya memberi saran yang baik agar ia lebih menghargai tuanku. Mendengar hal itu pun, pria itu merasa sangat bahagia. Di lain sisi, Cincing yang telah melamar pekerjaan di departemen desain perusahaan tuanku bekerja keras untuk mendapatkan posisi tersebut. Ia pun begitu fokus hingga seringkali melupakan makanannya. Melihat hal itu, tuanku memaksa Cincing untuk makan tepat waktu. Hari demi hari Cincing sibuk dengan pekerjaannya hingga ia merasa kelelahan. Tuanku pun datang untuk memberinya pijatan agar ia semakin rileks. Namun sebuah kejadian tak terduga terjadi saat Direktur Du, kepala departemen desain, memeriksa lamaran pekerjaan yang masuk. Asisten memberitahu Direktur Du bahwa Cincing adalah pacar tuanku. Ia pun memutuskan untuk menyingkirkan lamaran Cincing dan menganggap keberadaannya hanya karena pengaruh tuanku. Tanpa memeriksa portofolionya, pria itu langsung menolak lamaran tersebut. Cincing merasa sangat kecewa saat menerima email bahwa lamarannya ditolak. Ia pun merasa putus asa hingga menyebut dirinya selalu sial. Di lain sisi, Aini memberitahu tuanku bahwa Cincing telah mengalami kesialan sepanjang hidupnya. Bahkan sejak kecil, ia selalu gagal dalam undian atau peluang lainnya. Beberapa waktu setelahnya, tuanku mengajak Cincing keluar untuk menghiburnya. Mereka pun pergi ke sebuah pusat perbelanjaan di mana tuanku telah menyiapkan sebuah undian keberuntungan dengan bantuan Aimi dan Sie. Saat mereka sedang makan, seorang pegawai menawarkan kesempatan untuk mencoba peruntungan. Tuanku menyarankan Cincing untuk mencoba dan mengatakan bahwa mungkin kali ini ia akan beruntung. Ketika Cincing memutar roda undian, Sie diam-diam mengganti hadiah rendah dengan hadiah yang lebih tinggi. Ketika Cincing memenangkan hadiah besar, ia pun sangat gembira karena itu adalah pertama kalinya ia menang dalam sebuah undian. Setelahnya, Sie dan Aini yang menggunakan kostum karakter kartun mengajak Cincing untuk membuka telur emas yang akan memberi hadiah. Cincing membuka telur tersebut dan mendapatkan hadiah belanja gratis di mall yang membuatnya sangat bahagia. Ia pun menikmati belanja dengan sepuasnya dan suasana hatinya pun semakin baik. Setelah itu, tuanku membawanya ke mesin penjual otomatis dengan hadiah kejutan. Ia meminta untuk meminjam sedikit keberuntungannya, lalu memberikan ciuman singkat sebelum membuka kotak kejutan. Hadiah yang keluar adalah barang-barang yang ternyata sangat disukai oleh Cincing. Hal itu pun mulai membuatnya curiga. Pada akhirnya, gadis itu pun menyadari bahwa tuanku sebenarnya sedang berusaha untuk menghilangkan rasa sialnya. Dalam suasana hati yang sudah lebih baik, Cincing memberikan ciuman kepada pria itu. Di malam harinya, tuanku menemui Direktur Du di sebuah bar dan memintanya untuk meninjau kembali karya Cincing. Ketika direktur akhirnya memeriksa karya-karya gadis itu, ia pun sangat terkesan dan langsung memberinya kesempatan untuk bekerja di departemen desain. Ketika Cincing menerima pemberitahuan bahwa lamarannya diterima, ia pun merasa sangat bahagia. Tuanku mengatakan bahwa dirinya tidak melakukan apa-apa dan semua itu berkat kemampuannya sendiri tanpa campur tangan tuanku. Keesokan harinya saat Cincing hendak memasuki kantor, secara tak sengaja Direktur Du menabraknya, hingga menyebabkan kopi tumpah di gaunnya. Cincing pun marah dan membalasnya dengan menumpahkan kopi di baju sang direktur. Namun tak lama kemudian, ia menyadari bahwa pria itu adalah bosnya di departemen desain. Tuanku yang melihat kejadian itu pun segera membawanya pergi. Ia meminjamkan jas miliknya yang cukup besar untuk menutupi noda di gaunnya. Saat di kantor, Direktur Du masih meragukan kemampuan Cincing. Ia diberikan tugas ringan sebagai asisten, sementara rekan-rekan lainnya mendapat pekerjaan yang lebih menantang. Cincing pun merasa kecewa karena hal tersebut. Hingga suatu ketika, saat berada di ruang penyimpanan, ia tak sengaja menabrak Direktur Du yang sedang berada di sana. Tak hanya itu, mereka berdua juga terjebak di ruangan tersebut karena ada yang tak sengaja mengunci pintu dari luar. Meskipun sudah berteriak, namun tak ada yang mendengar mereka. Sementara itu, tuanku sedang mempersiapkan kejutan dengan hidangan favorit Cincing. Dalam ruang penyimpanan, Direktur Du memperhatikan desain dinding yang sulit dipahaminya. Cincing lalu menggunakan pistol air untuk menyemprotkan warna dan menunjukkan ide-idenya. Selama terjebak di sana, mereka berdua menikmati proses menciptakan desain bersama. Sementara itu, tuanku berusaha menghubungi Cincing, namun ia tak mengangkat telepon karena ponselnya ketinggalan di meja. Tak lama kemudian, direktur memanjat tangga untuk melukis, namun ia kehilangan keseimbangan dan akhirnya terjatuh. Kecelakaan itu pun membuatnya terluka parah hingga tangan yang patah. Beruntungnya, tak lama kemudian ada seseorang yang datang untuk menyelamatkan keduanya. Saat itu juga, Direktur Du dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Saat tuanku tiba di rumah sakit, ia pun marah saat mendapati Cincing bersama pria lain. Namun setelah melihat tangan direktur yang terluka, amarahnya pun mereda. Setelah kejadian itu, tuanku membawa Cincing pulang. Meskipun merasa kesal karena Cincing lupa hari jadi mereka, suasana hati tuanku mulai membaik setelah gadis itu berusaha menebusnya. Mereka pun akhirnya menikmati makan malam bersama, dan Cincing memuji masakan tuanku. Sebagai balasan, tuanku memberikan kejutan yang jauh lebih besar. Dan saat mereka sedang menikmati waktu bersama, orang tua Cincing pun datang. Ibunya senang ketika melihat mereka berdua. Namun sang ayah justru tampak marah. Sang ibu pun berusaha menenangkan suaminya itu. Akhirnya mereka semua duduk dan makan bersama. Meskipun tatapan sang ayah tetap tajam dan penuh pertanyaan.
Di tengah malam, tuanku diam-diam memasuki kamar Cincin karena ingin menghabiskan waktu bersamanya. Mereka berdua merasa muak dengan peraturan ketat sang ayah. Cincin juga merasa frustasi karena ayahnya tak menyadari jika dirinya sudah dewasa. Tuanku pun mengusulkan agar mereka pindah ke apartemennya yang dekat dengan perusahaan. Keesokan harinya, tuanku berbicara dengan orang tua Cincin dan berkata bahwa mereka ingin tinggal di apartemen agar lebih dekat dengan tempat bekerja. Namun ayah Cincin menolak rencana itu. Ia malah menawarkan diri untuk menjemput anak gadisnya setiap hari yang langsung ditolak oleh Cincin. Di lain tempat, sedang diadakan rapat untuk perayaan ultah grupku. Bagian desain mengajukan ide-ide baru, namun tuanku tak puas dengan semuanya. Direktur juga memutuskan bahwa Cincin yang akan mempresentasikan tema tersebut pada acara ulang tahun. Hal itu membuat rekan kerjanya yang bersama Ding merasa cemburu. Setelahnya, tuanku mengundang orang tua Cincin untuk melihat apartemennya yang dekat dengan perusahaan. Ia berniat untuk mengajak putri mereka tinggal di sana agar bisa lebih mudah berangkat bekerja setiap harinya. Mendengar hal itu, si ayah langsung marah dan berteriak pada tuanku. Namun sang ibu berusaha menenangkan sang ayah dan mereka berdua pun akhirnya pergi. Tuanku berusaha memenangkan hati orang tua Cincin dengan mengundang mereka ke makan malam spesial. Saat dalam perjalanan, ayah Cincin merasa khawatir jika tuanku akan menggunakan alkohol untuk mendapatkan persetujuannya. Namun ketika mereka tiba, tuanku tak ikut makan karena sedang menunggu Cincin yang masih bekerja lembur. Pada akhirnya, Cincin mulai memindahkan barang-barangnya ke apartemen tuanku setelah akhirnya mendapatkan persetujuan dari sang ayah. Tuanku berkata bahwa ia bisa mengatur apartemen tersebut sesuka hati. Ia menginginkan setiap sudut apartemen itu dipenuhi oleh kehadiran Cincin. Keesokan harinya, Cincin berusaha keras untuk menggarap tema ultah Gokrup. Ia juga mendapat apresiasi dari direktur yang membuat rekan-rekannya semakin cemburu. Cincin berhasil membuat poster baru untuk tema ultah tersebut, namun tiba-tiba poster itu hilang. Ia pun pergi ke kantor direktur Du untuk mengambilnya, karena Ding berkata bahwa poster itu ada di sana. Cincin kemudian menyiapkan latar belakang dengan poster tersebut untuk acara ulang tahunnya. Saat bekerja lembur, Cincin tak sengaja ketiduran di kantor tuanku. Pagi harinya, semua karyawan datang dan melihat mereka berdua berdekatan yang menyebabkan salah paham. Tak lama kemudian, mereka mengetahui bahwa perusahaan pesaing menggunakan poster serupa untuk ulang tahun mereka. Seorang di tim pasti telah membocorkan desain tersebut. Tuanku akhirnya memerintahkan untuk segera beralih ke rencana selanjutnya. Di rapat Dewan Direksi, mereka memeriksa rekaman CCTV yang menunjukkan jika Cincin berada di kantor Direktur Du di malam itu. Semua orang mulai menyalahkan Cincin, namun tuanku membelanya. Ia mengatakan bahwa mereka tak bisa menyalahkannya hanya berdasarkan rekaman tersebut. Direktur Du juga membela Cincin. Mereka berencana untuk mengungkap pelaku yang sebenarnya. Dalam rencana tersebut, Direktur Du dan Cincin berpura-pura berbicara dengan Direktur Du dan mengatakan bahwa ia curiga pada Ding dan berencana memecatnya. Ding yang mendengar percakapan ini bergegas ke kantor Direktur Du dan ia marah karena merasa tak membocorkan informasi tersebut. Pada akhirnya, Ding mengundurkan diri dan pergi dengan membawa barang-barangnya. Setelah kejadian itu, semua karyawan mulai menjauh dari Cincin yang membuatnya sangat bersedih. Direktur Du mendekati Cincin dan mengajaknya untuk minum bersama guna menghiburnya. Mereka berdua pergi untuk menikmati minuman dingin, sementara direktur mulai menceritakan kisah hidupnya, tentang bagaimana ia berhasil bangkit dari kemiskinan dan menjadi orang kaya. Sementara itu, tuanku terus mencoba menghubungi Cincin, namun ponselnya tiba-tiba mati. Setelah beberapa waktu, Cincin kembali ke rumahnya. Tuanku merasa cemas dan bertanya kemanakah ia pergi. Cincin mengungkapkan bahwa ia pergi minum bersama Direktur Du. Mendengar hal itu pun, perasaan cemburu langsung muncul dalam diri tuanku. Cincin kemudian menceritakan bahwa rekan-rekannya di kantor mulai menjauh darinya dan hanya Direktur Du yang tetap mendukungnya. Mendengar cerita itu pun, tuanku merasa tergerak dan memeluknya. Keesokan harinya saat di kantor, tuanku mengumumkan bahwa desainer yang sebelumnya menggugat Gokrup tidak jadi melanjutkan tuntutannya, dan mereka harus membuat desain baru. Semua desainer pun diminta untuk bekerja lembur. Di lain sisi, Hanran bertemu dengan Direktur Du yang sedang mabuk. Direktur Du mengungkapkan rasa cemburunya terhadap tuanku dan berniat untuk bersaing merebut Cincin. Hanran yang mendengar hal itu pun memberitahukannya pada tuanku. Pria itu tak bisa membiarkan seseorang merebut Cincin darinya dan berniat untuk menyingkirkannya. Tuan Du yang semakin gelisah dengan kecemburuannya mulai bertindak yang mencurigakan. Ia bahkan merekam percakapan tuanku dan membocorkannya ke media. Pada hari perayaan, banyak wartawan berkumpul dan mengajukan pertanyaan mengenai kemungkinan gugatan terhadap Gokrup. Namun tiba-tiba, desainer yang dimaksud datang dan mengklarifikasi bahwa ia telah bekerja sama dengan Cincin untuk menciptakan desain baru dan tidak berniat menggugat Gokrup. Bahkan ia juga tengah menjalin kerjasama dengan perusahaan itu. Melihat situasi ini, direktur berusaha melarikan diri. Tuanku yang sudah mengetahui segalanya lantas mengungkapkan bahwa Direktur Du lah yang telah membocorkan poster. Kilas balik menunjukkan bahwa Ding sebenarnya tidak mengundurkan diri, melainkan bekerja sama dengan tuanku. Ia telah mengumpulkan bukti yang bisa membongkar perbuatan pria itu. Tuanku berhasil menyingkirkan desainer untuk bergabung dengan mereka, serta menunjukkan desain milik Cincin.
Setelah rencana jahat Direktur Du terbongkar, ia akhirnya mengakui bahwa perbuatannya didorong oleh rasa cemburu. Meskipun bekerja keras, ia merasa tak pernah bisa mencapai posisi tuanku di grupku. Selain itu, ia mulai menyukai Jingjing, dan ketika tawaran dari perusahaan lain datang dengan insentif, ia tak bisa menolaknya. Setelah mengungkapkan semuanya, Direkturku meninggalkan kantor. Sementara Ding diangkat menjadi direktur yang baru dan menjalin persahabatan erat dengan Jingjing. Suatu hari kakek tuanku tiba-tiba jatuh sakit dan memanggil tuanku serta Jingjing untuk menemuinya. Dengan suara lemah, ia mengungkapkan keinginan terakhirnya, yakni ingin melihat mereka berdua menikah dan memiliki cicit sebelum meninggal. Mendengar permintaan itu, mereka berdua berjanji untuk memenuhi keinginannya. Namun tak lama setelahnya, mereka mengetahui bahwa kakek tuanku hanya berpura-pura sakit. Kakek kemudian mengingatkan mereka bahwa mereka sudah berjanji dan tak bisa mengingkarinya. Jingjing merasa tertekan dan mengungkapkan pada tuanku bahwa karirnya baru saja dimulai dan ia belum siap untuk menikah atau memiliki anak. Beberapa waktu kemudian, tuanku bertemu dengan orang tua Jingjing. Mereka mengungkapkan bahwa kini, setelah semua murid mereka pulang, sudah saatnya bagi mereka berdua untuk kembali ke rumah, karena tidaklah pantas tinggal bersama sebelum menikah. Tuanku menyetujui hal itu dan berkata bahwa mereka akan segera menikah. Orang tua Jingjing merasa sangat senang mendengar keputusan itu, namun Jingjing masih merasa belum siap untuk memulai lembaran hidup baru. Suatu hari, tuanku berdandan rapi, menggunakan parfum dan membawa anggur ke kamar Jingjing untuk memenuhi permintaan kakeknya. Namun Jingjing yang sangat mengantuk mengabaikan niatan tuanku dan langsung pergi tidur dan menggagalkan usahanya. Keesokan harinya, Aimi berniat membeli gaun pengantin untuk dirinya sendiri dan mengajak Jingjing menemaninya. Aimi juga membujuk Jingjing untuk mencoba gaun pengantin. Saat Jingjing keluar menggunakan gaun itu, ternyata tuanku telah menyiapkan segalanya untuk melamar Jingjing. Di hadapan semua orang, tuanku mengenang setiap momen yang telah mereka lalui bersama dan akhirnya melamarnya. Jingjing menerima lamaran itu dan tuanku memasangkan cincin di jari manisnya. Keduanya pun berciuman. Hari pernikahan pun akhirnya tiba. Tuanku dan Jingjing sedang bersiap-siap dalam perjalanan menuju tempat acara. Namun saat itu, mobil mereka mengalami ban kempes. Pada akhirnya, keduanya memutuskan untuk melangsungkan pernikahan di rumah saja. Di rumah pun diubah menjadi tempat pernikahan. Keduanya menggunakan pakaian tradisional dan mengadakan upacara pernikahan. Semua orang merasa bahagia untuk mereka. Setelah upacara selesai, mereka pun langsung menuju ke kamar. Keduanya ingin memenuhi permintaan kakek untuk segera memiliki anak dan menghabiskan malam bersama, menandai